Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Ibu lihat hari ini hadir semua ya. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang hutang piutang. Ya. Kita akan mempelajari tentang hutang piutang. Oke, Ibu mau tanya dulu, ada yang udah pernah melakukan hutang piutang? Udah. Sebelum jauh kita melangkah mempelajari tentang praktek hutang piutang, ada baiknya kita pertama mempelajari tentang pengertian hutang piutang. Hutang piutang itu adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong-menolong di antara sesama manusia. Jadi, hutang piutang itu adalah salah satu bentuk tolong-menolong. Kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Setelah kita mengetahui pengertian dari hutang piutang itu, kita lanjut kepada hukum dari hutang piutang. Hukum asal dari hutang piutang itu adalah mubah atau diperbolehkan. Jadi di dalam Islam itu berhutang itu diperbolehkan. Nanti dari hukum mubah ini juga akan ada hukum-hukum yang lain seperti sunnah, wajib, dan haram. Jadi hutang piutang ini hukumnya bisa berubah menjadi sunnah. Contohnya, misalnya seseorang itu terpaksa berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah, untuk makan misalnya gitu. Jadi nanti itu hukum dari mubah tadi bisa berubah menjadi sunnah. Terus ada juga hukumnya nanti wajib. Wajib misalnya seseorang itu sangat butuh pertolongan kita. Misalnya dia itu ingin melakukan suatu operasi karena penyakitnya yang parah, sedangkan orang lain tidak bisa menolongnya. Jadi kita boleh menolongnya jika kita memiliki kemampuan, dan itu hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Terus juga bisa hukumnya berubah menjadi haram. Misalnya seseorang itu melakukan hutang piutang itu, nanti uang dari dia berhutang itu dia pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu hukumnya bisa berubah menjadi haram. Atau nanti dia memiliki niat untuk tidak membayar hutangnya itu. Jadi hukumnya bisa berubah menjadi haram. Nah, inilah hukum-hukum dari hutang piutang. C. Itu ada selanjutnya itu ada ketentuan dari hutang piutang. Terkadang orang dalam berhutang itu kan tidak ingin diketahui banyak orang, jadi cuman orang berhutang sama orang yang memberi hutang saja yang ingin yang tahu, ya kan? Namun di sini juga memiliki ketentuan. Pertama itu orang yang berhutang itu atau perjanjian antara hutang piutang itu boleh dipersaksikan atau ditulis.
untuk lebih jelasnya tentang ketentuan hutang piutang ini, ada baiknya kita contohin aja boleh. Jadi ibu mau minta sama anak-anak coba maju ke depan dua-duanya. Kita contohin aja nih tentang hutang piutang. Coba maju ke depan ke sini. Oke, maju. Tunggu ya. Misalkan. Nah, misalkan di sini Destira punya uang 10.000 nih, coba pegang. Oke, Juli. Nanti kan misalnya Juli ini butuh sekali uang untuk membeli buku misalnya, buku untuk belajar, sedangkan Juli tidak punya uang. Desti punya uang berapa? 10.000 kan? Harga buku yang dibutuhkan Juli itu misalnya 5.000. Si Juli pergi ke Desti. Jadi Juli minta karena ini si Desti punya uang, dia mau memberikan kepada Juli sebesar 5.000 untuk membeli buku, menolong Juli. Nanti apabila Juli sudah punya uang, dia akan membayarnya. Jika Juli 5.000, nah ini nanti Juli akan membayarnya ya kan, apabila Juli telah mempunyai uang dan harus dibayar sesegera mungkin. Misalnya kalau Juli tadi udah beli bukunya dan sekarang Juli sudah punya uang. Terus Juli ingin segera mengembalikan hutangnya kepada Desti. Jadi coba Juli kembalikan, bahwa Juli bilang bahwa Juli sudah memiliki uang dan ingin membalikan hutang yang kemarin ya kan. Coba. Dan Desti pun sudah menerimanya. Jadi hutang Juli lunas dan Desti pun sudah mengambil uangnya kembali. Jadi itulah salah satu contoh hutang piutang. Anak-anak udah boleh duduk. Duduk. Kan? Gimana anak-anak udah paham? Nah, itu di dalam contoh itu tadi yang kita praktekkan itu tadi, di situ juga sudah ada ketentuan bahwa si Juli harus segera membayar hutangnya. Terus harus sesuai dengan perjanjian yang awal. Misalnya Desti bilang, Juli bayar hutangnya bayar uangnya sesegera mungkin ya. Juli bilang, iya insya Allah saya akan bayar jika saya sudah mempunyai uang. Terus setelah Juli mempunyai uang, dia segera membayarnya. Jadi itu juga merupakan salah satu ketentuan dari hutang piutang. Sampai sini anak-anak udah paham? Ya. Alhamdulillah. Jadi, oke. Sebelum supaya kita lebih paham lagi, Ibu juga punya satu video. Mau tengok videonya tentang hutang piutang hampir sama seperti yang kita lakukan tadi, supaya kita lebih jelas. Bagaimana? Boleh? Oke, kita coba ya. Ini contohnya, kita bisa tengok sama-sama kan. Dia kan mamanya sakit, dia pergi mau pinjam uang sama kawannya, kan mau minta uang supaya dibantu. Ini mama kawannya bisa bantu ya kan, memberikan uang untuk menolong mamanya yang sakit. Nah, ini karena mamanya sudah sembuh dan dia juga sudah punya uang untuk mengembalikan hutangnya. Jadi dia terus mengembalikan ya kan uangnya, bersegera membayar hutang gitu. Nah, ini adalah salah satu video hampir sama kan sama seperti yang kita praktekkan tadi.
Sudah ya. Jadi itu adalah salah satu ketentuan juga dari hutang piutang. Dari melihat video tadi bagaimana anak-anak sudah paham? Alhamdulillah. Terus selain itu ibu juga punya nih gambar tentang ketentuan hutang piutang. Ini juga ada beberapa gambar tentang ketentuannya. Nah, ini adalah gambar tentang ketentuan hutang piutang yang telah ibu sediakan. Nah, jadi ini adalah gambar tentang ketentuan hutang piutang. Pertama, jangan lupa bayar hutang. Jadi kita harus sadar diri bahwa kalau kita mempunyai hutang, kita harus segera membayar hutang. Jangan sampai ditagih sama orang yang memberi hutang. Terus selanjutnya ada jangan menunda bayar hutang padahal mampu adalah sebuah kezaliman. Jadi kita apabila kita berhutang, ya seperti yang ibu bilang tadi, kita harus segera membayarnya. Karena mana tahu mungkin orang yang memberikan hutang kepada kita sudah memerlukan uangnya untuk dipergunakan ya kan. Terus selanjutnya itu ada nggak usah malu menagih hutang. Misal seperti tadi kan Juli yang berhutang kepada Desti, tapi setelah sampai waktu di perjanjian, sampai temponya, si Juli juga belum bayar hutang. Jadi Desti boleh pergi ke Juli untuk meminta Juli untuk membayar hutangnya. Atau kalau Juli tidak mampu untuk membayar hutangnya saat itu, si Desti bisa memberikan waktu kepada Juli untuk membayar hutangnya. Terus selanjutnya itu ada hutang wajib dibayar walau tidak ditagih. Kita sebagai orang yang berhutang, kita harus sadar diri bahwa kita memiliki hutang kepada orang lain dan kita harus segera membayarnya. Jadi jangan ditunda-tunda. Ini adalah beberapa ketentuan dari hutang piutang. Sampai di sini gimana anak-anak? Ada paham? Dah. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak mau bertanya atau tidak ada lagi pertanyaan karena sudah paham, waktu pun sudah gimana kalau kita tutup terus, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup, ibu juga punya ini artikel untuk dibaca-baca di rumah ya. Nah, ibu udah siapkan artikel. Artikel ini juga berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini tentang hutang piutang. Jadi anak-anak bisa belajar di rumah dan anak-anak juga bisa catat tentang apa yang telah kita tulis di papan tulis ya. Kita ambil kesimpulan dulu ya dari pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup. Jadi pengertian dari hutang piutang itu tadi adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong menolong di antara sesama, ya kan? Terus hukum dari hutang piutang itu adalah mubah dan hukumnya juga bisa berubah menjadi sunnah, wajib maupun haram sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang ingin berhutang atau yang ingin memberi hutang. Terus juga ada ketentuan hutang piutang. Nah, ketentuan hutang piutang seperti yang sudah ibu jelaskan tentang yang digambar ini tadi. Oh ya, di kesimpulan ini ibu juga tambahkan satu poin lagi, bahwa ada satu lembaga yang bisa memberikan hutang kepada orang yang ingin berhutang, yaitu disebut dengan LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Di situ cara meminjamnya berhutang itu hampir sama seperti yang kita praktekkan tadi. Jadi cukup sekian pembahasan kita hari ini. Bila ada kesalahan ibu minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.